wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Oke, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari kesyukuran ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita segala nikmat, segala kebahagiaan, segala keberuntungan, segala kecukupan dan kesempatan serta segala nikmat sehat yang kita rasakan selama ini. Anak-anak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak hanya akan menyampaikan satu hal, yaitu mengenai berkaitan dengan edaran yang Bapak share tadi tengah malam. Sudah ada yang buka? Pada jam 23, hampir 24, Pak Win nge-share itu, edaran itu sudah dibuka belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi berkaitan dengan jadwal USB ya. Jadi kita USB-nya itu positif menggunakan paper ya. Jadi menggunakan paper. Maka semuanya ya, semuanya harus dilaksanakan di sekolah. Ya. Semuanya harus datang ke sekolah. Sudah kalian lihat ini? Share-nya Pak Win? Halo. Sudah, Pak. Share-nya Pak Win bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi di dalam edaran ada jadwalnya, baik jadwal ujiannya maupun susulannya ya. Ujian bersama. Jadi untuk itu ya, di antara kalian saat ini masih ada yang di luar kota Bontang? Bapak nanya ini, masih ada yang keberadaannya di luar kota Bontang? Oke, sudah di Bontang semua ya? Karena ini berkaitan dengan yang pertama ada gladi bersih. Ya, gladi bersih itu wajib semuanya harus mengikutinya. Tidak ada yang tidak ikut gladi bersih ya. Pada tanggal berapa itu? 14. Ya, pada tanggal 14 April semuanya harus mengikuti gladi bersih. Apa? Kalau yang gladi bersih itu tanggal 13. Hari Kamis 14. Ya itu simulasi, Pak. Iya, simulasi itu gladi bersih itu. Simulasi itu untuk gladi bersih itu memang. Jadi kalian harus datang ke sekolah, melewati 2 pintu yang berada di kota ya, yang rumahnya berada di kota, masuknya melalui 2 pintu, yaitu pintu Kampung Baru, di situ ada bis nanti, kemudian melewati, yang kedua melewati pos gereja. Di situ juga ada bis. Sedangkan pintu yang pos hop ya, atau di pos yang di tempat lapangan panahan itu sekarang dipakai untuk pos untuk ujian SD. Karena SD juga paper test dan semuanya anak kelas 6 juga harus datang ke sekolah, maka yang pintu pos hop
atau yang dekat dengan aula SD atau dekat dengan lapangan panahan itu untuk masuk anak-anak SD ya. Jadi di situ. Jadi yang rumahnya di sekitaran satu ya 1 2 3 4 5 6 dan arah ke arah Buntang Barat itu silakan melalui pos gereja, kecuali memang ada yang punya akses untuk bisa ngantar ke sekolah, silakan aja lewat pos lapangan panahan itu ya, pos aula SD, tidak apa-apa. Kemudian kalian itu jam 7.30 itu betul-betul harus sudah ada di dalam kelas. Ya, 7.30 itu harus sudah ada di dalam kelas. Oke, jadi nanti pada tanggal 14-nya itu datang ke sekolah, kemudian di sekolah kalian juga harus mengerjakan soal, ya, mengerjakan soal teknisnya itu satu soal atau berapa ya, tapi jumlahnya sesuai dengan USB jumlahnya. Jadi pulangnya jam 10 sama dengan pulangnya USB ya. Tolong nanti dalam mengerjakan USB, karena ini paper test, maka kalian harus betul-betul konsen ya, jangan buru-buru. Kemudian kalian harus teliti, kalian harus betul-betul mempersiapkan diri. Ini melihat dari pengalaman yang TO paper test kemarin di Bontang, ya di kota ya. Kalau kalian kan TO-nya TO online ya. Kalau di kota itu semuanya paper, itu betul-betul nilainya itu tidak turun, tetapi terjun. Ya, nilainya semuanya terjun. Terjun kalau pakai payung masih enak ya, bisa mutar-mutar dulu pelan-pelan jatuhnya. Nah, ini terjun bebas tandem ya. Jadi langsung banyak sekali, cepat sekali, cerut gitu. Jadi jauh sekali dari harapan. Dari pengalaman itu, kalian karena dari TO online, kemudian kalian akan masuk ke TO paper, maka itu suatu hal yang berbeda dan mungkin juga tingkat apa ya, tingkat untuk bisa berkomunikasi baik dengan apa gadget atau teknologi ataupun dengan teman yang lain itu juga sangat sangat terbatas, karena kalau paper itu kan harus duduk sendiri-sendiri, kemudian tidak boleh pegang apapun kecuali alat tulis, dan juga ada Bapak Ibu guru yang mengawasi kalian. Itu sangat berbeda situasinya, sehingga betul-betul harus kalian persiapkan ya. Itu ya yang sangat penting kalian perhatikan. Kemudian yang
kalian yang asalnya atau tinggalnya di kota di daerah asalnya daerah Bontang Selatan, ya, arah Bontang Selatan, Tanjung Laut, Berbas Tengah, Berbas Pantai, Tanjung Laut Indah, Tanjung Laut, ataupun sekitarnya, itu silahkan kalian melalui pintu pos Kampung Baru, ya, masuknya. Itu ada bis nanti, tolong betul-betul ini diperhatikan supaya nanti pas hari H ujian kalian tidak terlambat, ya. Jadi pada tanggal 13 itu kapan itu? 13 itu Rabu, ya. Rabu, terus empat hari sebelumnya berarti mestinya itu kalian itu dari hari kemarin itu harus semuanya sudah ada di Bontang. Karena mau ada offline, ada paper test, apa, 4 hari sebelum kalian datang ke sekolah itu harus sudah berada di Bontang. Supaya apa? Supaya masih ada waktu untuk isomannya, ya. 3 hari, 4 hari isoman baru kalian bisa datang ke sekolah. Dan nanti tidak ada praduga di antara kita, wah ini dari sana pergi, terus nanti ada pemikiran-pemikiran negatif, itu jangan sampai terjadi, ya. Kemudian pada 14 April itu selain simulasi, ya, selain simulasi juga nanti akan ada doa bersama. Doa bersama nanti dilanjutkan dengan Widatra berbagi. Jadi kalian seragamnya sudah kalian amati di situ? Pakai seragam apa hari Kamis? Baju takwa. Oke, baju takwa masing-masing, ya. Sesuai dengan agama kalian apa baju takwanya yang bisa dipakai. Itu mestinya kan yang hari seragam hari Jumat kan dipakai hari Kamis, ya. Silahkan nanti kalian pada hari Jumatnya santai liburan dulu, ya, libur dulu di rumah, santai-santai, tetapi tetap jangan lupa ya intip-intip lah buku walaupun kalian libur, statusnya libur hari Jumat, ya. Kemudian ada terakhirnya nanti adalah pembagian Widatra berbagi, ya, dari kalian, dari angkatan kalian ada berbagi sembako, ya. Itu teknisnya nanti sepertinya kalau tidak ada perubahan nanti kalian pulangnya harus membawa satu paket dari sekolah, ya. Dari sekolah nanti sudah menyediakan paket sembakonya satu tas, gitu, ya. Setiap kalian nanti sepertinya nanti langsung bawa satu paket untuk kalian salurkan atau kalian berikan kepada orang yang berhak, ya. Jadi kalian sendiri yang akan menyalurkan, kalian masing-masing sendiri yang akan menyalurkan kepada orang-orang yang di sekitar kalian yang memang berhak untuk menerima paket itu. Kecuali nanti yang memang susah atau kesulitan untuk mencari atau memberikan, itu nanti bisa di diamanahkan untuk mencarikan orang yang berhak menerima ke OSIS ataupun ke panitia, ya. Akan ada panitianya, nanti bisa
amanahkan, tolong dicarikan orang yang berhak untuk menerima yang dari saya misalnya begitu ya. Jadi tidak harus kalau kalian memang mempunyai kesulitan untuk menyalurkan, ya silakan nanti bilang saja, nanti biar dibantu untuk menyalurkannya. Bapak pesan sekali lagi untuk USB ini tolong kalian betul-betul fokus, serius, dan jangan mendua pemikirannya ya, karena sekali lagi ini sangat berbeda dengan TO. Kalian belum pernah mengalami paper test ya, sedangkan teman-teman kalian yang berada di sekolahnya berada di kota itu sudah mempunyai pengalaman ya, pengalaman TO 1, TO 2, MKKS kemarin. Sedangkan kalian belum pernah, maka jangan sampai kalian mempunyai faktor kesulitan pada saat mengerjakan USB paper test tadi. Betul-betul Pak Win mengharapkan kalian jangan sampai terkejut karena nanti paper test misalnya di antara kalian di rumah itu ya Pak Win itu percaya aja kalau kejujuran itu selalu dipegang oleh semua siswa SMP Vidatra, tetapi kan ya apa kejujuran itu perlu diuji ya, perlu diuji. Nah, pengujian kejujuran kalian itu ya nanti akhirnya akan terakhir pada saat paper test itu tadi ya. Kalau kalian secara online-nya itu betul-betul jujur, maka nanti kalian akan tetap konsisten hasilnya dalam ujian paper test ya, secara paper test. Karena kalau kalian memang sudah konsisten, maka bentuk tesnya itu mau online mau paper itu saya kira tidak akan mempengaruhinya ya. Tuh. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan anak-anakku? Ada yang perlu ditanyakan enggak? 26, 27, 28, 29. Kalau kurang satu siapa ya? Tolong lihatkan yang belum hadir siapa ini? Siapa yang belum hadir ini? Oke, Bapak panggil aja kalau gitu. Rifansyah ada? Oke, Virus? Adila Virus? Oke, tidak ada suaranya. Hadir, Pak. Oke. Adelia Gracela? Hadir, Pak. Oke, Alia Faradila? Hadir, Pak. Oke, Andra Safir? Pak. Oke, Angga Brilian? Hadir, Pak. Oke, Artika Hairunisa? Hadir, Pak. Oke, Atila Korsarino? Hadir, Pak. Oke, Patrick Tabita? Hadir, Pak. Oke, Christian Bagas? Hadir, Pak. Oke, Davina Aurelia? Hadir, Pak. Oke, Desita Aulia? Hadir, Pak. Oke, Dian
Oke. Oh, belum ada suaranya. Ega. Erwin. Oke, Fari Oktav. Hadir, Pak. Oke, Jesslyn. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Alif. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Afif. Afif. Muhammad Andrianto. Afif. Ini sudah dibontang belum ya, Afif ini ya? Ada yang tahu? Afif sudah dibontang apa belum? Oh gitu, Kak. Kemana ini? Mutia. Hadir. Oke, Nabila Asyagia. Hadir, Pak. Oke, Nareswari. Hadir, Pak. Oke, Naufal Aksal. Hadir, Pak. Oke, Rahma Alia Putri. Hadir, Pak. Oke, Rasya Asyam. Hadir, Pak. Oke, Renata Septiana. Hadir, Pak. Oke, Sausan Salwa. Hadir, Pak. Oke, Sevilla Nerindra. Hadir, Pak. Oke, Susana Maria. Hadir, Pak. Oke, Juanda Marcelin. Hadir, Pak. Oke, kurang siapa ini ya? Ada yang tahu kurang siapa ini? Baik, anak-anak semuanya, Bapak pesannya itu aja. Betul-betul kalian tolong persiapkan bangun pagi. Kalau yang muslim ya habis sholat subuh, habis jamaah masjid di masjid misalnya, itu jangan tidur lagi ya. Tapi langsung persiapkan diri kalian untuk berangkat ke sekolah, untuk bisa untuk lebih siap mengikuti kegiatan offline paper test USB ya. Itu dikondisikan dari sekarang, mumpung masih 1 pekan ya, 1 pekan atau 3 hari lagi untuk uji coba ya, untuk simulasi, supaya kalian sudah pada saatnya sudah langsung siap untuk datang dan siap untuk melaksanakan simulasi secara paper test. Kemudian untuk yang non muslim itu tolong untuk dibiasakan untuk mulai sekarang bangun pagi ya, yang belum terbiasa bangun pagi silakan untuk bangun pagi dan persiapkan untuk mengikuti paper test yang diawali dengan simulasi ya. Jangan ada kalian ketinggalan atau ketinggalan bis, akhirnya kalian tidak bisa masuk ke sekolah, yang akhirnya juga kalian akan kehilangan waktu dalam mengerjakan soal. Jangan terulang lagi seperti siapa kemarin? Kemarin siapa? Jangan terulang lagi seperti Atila ya. Atila jangan terulang lagi seperti yang kemarin kalau memang, karena ini tidak ada istilah bisa lambat lagi ya, karena hambatannya hanya di perjalanan. Kalau ini nanti, kalau kalian kemarin kan laptopnya yang
masuk keluar ya. Tapi kalau saat ini adalah offline, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan ke sekolah ya, keberangkatan ke sekolah. Sekali lagi yang belum biasa masuk atau bangun pagi silakan dibiasakan dari sekarang ya, bangun pagi, kemudian persiapkan untuk, kalau yang non muslim ya silakan untuk sarapan kemudian berangkat ya. Tapi kalau kalian yang muslim silakan dari sahurnya jangan terlalu malam, jangan jam 3 sudah sahur ya. Sahur itu mepet-mepet ya jam 4:04 ya, 4:04, nanti sampai jam 4:30 atau jam 4:40 ya, atau sampai jam 4:40. Langsung persiapkan untuk sholat subuh dan setelah itu jangan tidur, tapi persiapkan seragam kalian sesuai dengan harinya. Jangan mandi kemudian pakai seragam ya, dan persiapkan kalian materi, mungkin baca-baca sedikit bentar kemudian sambil menunggu untuk berangkat ya. Tapi yang jelas jangan tiduran lagi supaya kalian tidak ada perasaan malas. Tapi kalau kalian kembali berselimut atau tiduran, itu nanti perasaan malas akan muncul di benak atau pikiran setelah perasaan kalian ya. Jadi tolong masih 1 pekan, belajar dari sekarang untuk bisa tidak kembali ke tempat tidur setelah sholat subuh. Atau yang non muslim silahkan belajar mulai dari sekarang, yang belum atau yang jarang bangun pagi silahkan bangun pagi, kemudian persiapkan untuk datang ke sekolah melaksanakan USB secara paper test. Oke ya anak-anak biamnya, itu sebagai himbauan, semoga kita semuanya dimudahkan dan tentu saja diberikan kemudian dan kesuksesan untuk ujian kali ini. Karena ujian kali ini bukan hanya atas nama pribadi kalian, tetapi juga merupakan atas nama kehormatan sekolah kita. Ya, kalau kalian yang kelas diandalkan tidak melakukan yang terbaik, maka yang akan kecewa bukan hanya kalian secara pribadi atau keluarga, tetapi juga sekolah akan sangat kecewa kalau nanti hasilnya tidak seperti ekspektasi awal ya. Jadi kalian sebagai kelas unggulan, sebagai kelas andalan, sebagai kelas yang sangat diharapkan, maka maksimalkan pertempuran terakhir ini untuk mendapatkan yang terbaik. Jangan sembrono ya. Jadi betul-betul kalian persiapkan untuk menghadapi ini. Walaupun jangan tegang, tetap rileks, tetapi persiapan kalian harus maksimal. Supaya betul-betul nama besar kalian, keluarga kalian, sekolah itu betul-betul bisa terangkat. Jadi harapannya nanti di Kota Bontang itu kelas 8B lah yang akan mendominasi peringkat di atas ya. Ya, jadi secara keseluruhan nanti itu kan nanti di ranking secara keseluruhan satu Bontang. Nanti harapannya yang nongkrong di atas itu bukan hanya kopi nongkrong, tapi kalian harus nongkrong di paling atas berderet sampai berapa gitu ya. Jadi
memang betul-betul kelas 8 atau kelas 9 Bravo ini betul-betul dari kalian itu yang sangat-sangat diharapkan oleh siapa saja, baik orang tua, mungkin ya kalian sendiri, sekolah, itu sangat berharap kepada kalian yang akan membawa nama baik, nama besar sekolah Bidatra. Tentu saja karena ini tingkatnya lokal Buntang ujiannya, maka bisa menduduki peringkat-peringkat terhormat ya, di lingkungan kota Buntang. Maka kalau kalian mendapatkan peringkat terhormat seperti itu juga, selain kalian bisa membawa nama besar kalian sendiri, keluarga maupun sekolah, biasanya juga akan eh, di akhir apa itu, untuk peringatan Hardiknas atau 17-an itu biasanya dari Pemkot juga ada penghargaan. Itu juga tidak lain kalian sendiri yang dipanggil ya. Jadi atas nama kalian sendiri yang dipanggil, bukan gurunya, bukan siapa-siapa. Jadi akhirnya juga kalian yang akan merasakan tersanjung kalau ada penghargaan yang memang disematkan baik dari wali kota maupun dari instansi lainnya. Itu anak-anak semuanya yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita betul-betul diberikan kemudahan, kesuksesan, dan tentu saja kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang terakhir yang sangat krusial ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang memang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya mungkin itu yang Bapak sampaikan. Kalau dari kalian ada yang perlu ditanyakan, silakan berkaitan dengan ini. Tidak ada ya? Oke. Oke, sekarang sudah ada semua. Kemudian untuk nilai, kita lanjut aja ya mengenai PJOK ya. Jadi walasnya sudah tadi, isinya itu tadi himbauan dan harapan serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa kita betul-betul dimudahkan, dilancarkan dan diberikan keberhasilan, kesuksesan dan maksimal ya. Kemudian kita lanjut ke PJOK. Untuk TO PJOK kemarin itu alhamdulillah hasilnya luar biasa, bagus-bagus. Tapi juga ada yang hasilnya maksimal, tapi juga ada yang hasilnya itu betul-betul rendah sekali. Masa hasilnya 26 ya, 26, 23 itu ada. Tapi tentu saja dari kelas yang lain ya. Ada 2, itu siapa kemarin ya yang nilainya 20-an itu. Tetapi juga ada nilai sempurnanya ya, ada yang nilai sempurnanya. Maka untuk kalau dilihat dari jadwal ujian kan tidak ada ya. Dilihat dari jadwal ujian itu PJOK ada enggak itu? Enggak ada ya. Oke, jadi untuk nilai terakhir tolong kalian bisa membuat apa? PTT. Oh, PTT itu apa sih? PTT ya?
PowerPoint itu apa itu? PTT kan? PPT. Iya. Untuk tugas terakhir, nilai terakhir ya, silahkan kalian membuat PowerPoint ya, presentasi mengenai cabur olahraga. Ya, silahkan kalian boleh milih dari semuanya itu. Jadi kalau misalnya atletik, ya kalian bisa milih mau lari jarak pendek, mau lompat jauh, mau lari 100 meter, mau lari estafet, atau mau tolak peluru, itu silakan ngambil aja salah satu ya. Kalau mau permainan bola besar ya silakan aja ambil salah satu, mau bola basket, atau bola voli, atau bola keranjang, atau futsal, atau sepak bola, silakan pilih salah satu. Kalau mau bola kecil ya silakan aja pilih salah satu, mau bulu tangkis, mau bola tenis, mau pingpong, atau apapun itu silahkan. Kemudian mau kesehatan juga boleh, materi kesehatan, kenakalan remaja, terus NAPSA, ya, kemudian pertumbuhan dan perkembangan remaja silahkan, atau gizi, ya, silakan. Mau kesehatan juga boleh, atau juga boleh materi yang lain, misalnya senam, ya, senam boleh, mau senam lantai, mau senam irama, mau renang, ya. Kemudian materi-materi yang lain silakan kalian pilih, ya. Jadi silakan untuk hari ini, waktu ini, silakan kalian buat sedapatnya. Kemudian kalau masih kurang, maka nanti kita dipending dulu, ya, dipending dulu. Ya, kalian tetap konsentrasi kepada yang USB. Nanti ini dilanjutkan setelah kalian USB, kalau memang hari ini belum selesai, ya. Oke, bisa dimengerti? Oke, ada yang perlu ditanyakan instruksi ini? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi PowerPoint itu mau kalian masukkan gambar boleh, atau kalian link videonya juga boleh, ya. Itu, coba kalau sudah paham, Bapak akhiri saja untuk Meet ini, yang sekaligus tadi pertemuan Walas dan pertemuan PJOK, ya. Sudah ya? Tidak ada pertanyaan yang lain ya? Oke, terima kasih anak-anak semuanya atas kehadiran kalian di meeting ini. Semoga kita silaturahim ini mendapatkan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentu saja silaturahim itu seperti dijanjikan akan memperpanjang usia kita, dan itu akan betul-betul direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita mudah-mudahan dimudahkan dalam usaha kita, diberikan kesuksesan dan tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak cukupkan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.